ini lebih dalam agenda kepentingan, agenda pribadi Sekjen untuk mencapai posisi ketum sementara yang tadi kita bahas. Yang per hari ini sejak sprindik, apalagi menunggu pemanggilan kedua ya, his days are numbered, udah. Tinggal nunggu aja, hitung hari kan. Halo, kembali lagi dengan saya Ulan. Selamat datang lagi di YouTube channel kami. Hasto Kristianto akan ditangkap paksa oleh KPK jika dirinya terus-menerus mangkir dari panggilan KPK. Seharusnya Hasto bersikap kesatria dan menghormati hukum. Hasto beralasan jika tanggal 10 Januari dirinya sudah ada agenda acara HUT PDIP sehingga meminta pemanggilan dirinya dijadwalkan ulang. Joseph Venas mengatakan ada agenda ambisius Hasto sehingga dirinya tetap bersikeras ingin berpengaruh di dalam PDIP. Apakah agenda tersebut? Kita langsung saja simak ya teman-teman. Ternyata 3 kubu, yaitu kubu Megawati Hasto. Ini yang saya sebut anak sulung. Hasto di sini sebagai anak sulung. Nanti kita bisa jelaskan ulang apa maksudnya. Yang kedua ya Megawati Puan. Yang ketiga, Megawati Prananda. Namun sejak terbitnya sprindik itu dan proses-proses setelah itu ya mengubah segalanya dari sisi Sekjen Hasto ini jelas menjadi berbeda. Pengambil alihan ini mau dilakukan oleh kuasi anak biologis Soekarno yang sekarang menjadi anak sulung di antara ketiga kubu ini. Dan sangat dipercaya oleh Ibu Mega, kan dia sudah dilihat sebagai kuasi, jadi udah setengah anak biologis dan sangat dipercaya. Iya 2 gelar doktor, mau bikin akademi dengan segala silabus dan kurikulumnya, agar Ibu Mega rela mempercayakan bahwa dalam transisinya ya dipercayakan dulu ke ketum yang kuasi anak biologis ini. Itu sebabnya orang pertama yang menentang ide Pak Guntur di September itu ya Hasto Kristianto. Coba cek media. Ketika Pak Guntur melontarkan itu, yang paling pertama komen dan sifatnya menentang itu Hasto Kristianto. Karena ini adalah agenda dia. Nah, yang kemudian pasca sprindik berantakan semua. Karena bagi koalisi, bagi pemerintah, memang manuver ini harus dihentikan. Dari posisi sekjen aja sudah seperti itu gitu loh. Indonesia nggak bisa, ya sulit kita membangun dengan berbagai macam post-truth dan jaringan Hasto ini yang sangat meresahkan dan mengganggu. Itu intinya, dan memang harus dihentikan. Sehingga kalau dihentikan dengan kasus hukum yang juga sangat jelas, bukan politisasi hukum loh. Karena ada pasalnya kan. Betul. Ada kasusnya, ada saksinya kok. Ini harus dihentikan memang. Jadi setelah Sekjen Hasto ini dihentikan ya silakan PDIP berproses internal nih menuju kongresnya. Kalau kita lihat upaya terakhir yang OCCRP ini sudah gagal ya. Sudah layu sebelum berkembang. Itu kan sangat kentara bahwa melalui upaya post-truth di OCCRP itu kan ingin menggeser opini di publik di dunia maya ke jalanan. Jadi persis seperti yang terjadi dengan Indonesia Darurat Biru. Itu kan pada saat itu kan malam genting itu di DPR, mereka besoknya udah mau paripurna ketok palu kan. Akhirnya kan direm. Ingat kan, pemerintah merem dengan bahasa menunda pembahasan. Ini yang terkait dengan pilkada, dan pada saat itu juga masih berlangsung kan pemilu pilkadanya gitu loh, prosesnya. Nah, saya kira kalau kemarin berhasil dipindahkan ke jalanan, ya itu dipakai untuk sebetulnya negosiasi, merem proses ini, tapi sudah gagal kan. Jadi memang Sekjen ini sekarang, Pak Hasto ini ada di posisi yang di ujung tanduk ya. Kalau Anda perhatikan, sejak pilpres hasil-hasil itu keluar, terutama entah quick count entah real count, itu kan narasi DFK itu kan digaungkan terus dari kubu Pak Sekjen ini. Arahnya memang kalau rencana
Sekjen ini ingin berhasil menjadi ketum sementara, PDIP memang harus ada di posisi oposisi. Oleh karena itulah perlu wacana-wacana yang terus menyerang, karena memang ingin out gitu, opsinya out kalau dari sudut kepentingan Sekjen Hasto ini. Maka sangat relevan kalau selama ini yang terus saja kan menyerang Pak Jokowi lah, Pak Prabowo, pemerintah lah, apapun lah gitu. Memang itu yang harus dibangun, opini itu yang harus dibangun karena tujuannya menjadi oposisi. Hanya dengan menjadi oposisi maka transisi ketum sementara ini bisa mulus sesuai dengan yang ada dalam kacamata kepentingan Sekjen ini. Dan itu sekaligus menegasikan, Anda lihat, bahwa Pak Jokowi jangan masuk-masuk lagi di PDIP. Karena sebagian dari silent majority, ya sebenarnya indikasinya mulai keluar kan, di daerah-daerah itu kan mulai beberapa kader itu kan mulai bersuara ya, bahwa memang skenario yang dilontarkan oleh Pak Guntur itu sebetulnya, as we look back today gitu ya, itu yang terbaik untuk PDIP. Kalau itu saja waktu itu diterima, kan PDIP hari ini punya wapres, kadernya jadi wapres. Terus PDIP juga hari ini nggak usah ketar-ketir Puan Maharani. Sekarang kan posisi Puan itu kan semacam benefits of the doubts yang diberikan oleh koalisi sebagai ketua DPR. Tapi kan at the same time kita sudah tahu bahwa rencana revisi UU MD 3-nya sudah masuk prolegnas tahun ini 2025 ini. Ya. Itu kan artinya at any time Puan bisa ditendang. Kan itu kan logika demokrasi yang sebetulnya 50-50, artinya tergantung cara pandang, setengah gelas kosong atau setengah gelas penuh. Jadi ada yang meyakini bahwa yang harus jadi ketua DPR yang menang dong. Ya, tapi kan Anda menang paling 19%. Itu artinya kalau 100 dikurangi 19 kan 81% suara rakyat tidak direpresentasikan oleh Anda. Benar juga kan? Jadi tinggal lihat setengah kosong setengah penuh. Ya sama-sama benar. Jadi sekarang undang-undang yang berlaku kan setengah penuh gitu loh. Pokoknya yang menang paling banyak ya karena waktu itu kan Pak Jokowi masih di koalisi PDIP masih satu koalisi dengan Pak Jokowi. Ini kan di cycle kedua pemerintahan Pak Jokowi. Nah sekarang udah lain cerita kan. Jadi kalau nanti revisinya di prolegnas dilakukan dengan logika yang sebaliknya yang sama benarnya ya Bu bisa terjadi. Artinya yang menentukan kan yang 81% dong, bukan yang menang 19%. Sekarang kan tinggal yang konkret untuk Hasto adalah kalau dia mundur entah tanggal 11, tanggal 13 habis HUT ke-52 PDIP, kan alasannya itu kan. Tunggu sampai HUT selesai. Walaupun kita bisa ngatur gitu kan, tapi ya sudahlah. Negosiasi kan. Nah, pilihannya tinggal menghadapi. Bisa jadi setelah HUT selesai dia datang, ya dia nggak keluar lagi dari KPK. Langsung ditahan. Iya, iya. Jadi, ya itu yang kemudian sangat dihitung sekali oleh Hasto. Karena kalau dia sekali datang memenuhi panggilan KPK, karena statusnya sudah tersangka, dia sadar sekali, Mas Jo, bahwa setelah dipanggil, selesainya pasti langsung pakai rompi KPK dan langsung ke ruang tahanan. Kan biasanya seperti itu, gitu. Tidak pernah seorang yang sudah berstatus tersangka di KPK setelah diperiksa kemudian langsung pulang. Nggak pernah kejadian seperti itu. Nah, karena sadar itulah Hasto kemudian mencoba berkilah terus. Nah, oke, Mas Jo, kita sudah dapat penjelasan bahwa itu sebuah langkah yang sia-sia. Nah, kalau kita lihat materi-materi post-truth yang disampaikan oleh Hasto ini kan sebenarnya juga kalau kita tarik ya, muara dari informasi atau disinformasi yang disampaikan Hasto ini sebenarnya adalah bagaimana membuat hubungan antara Prabowo dengan Jokowi ini menjadi berjauhan atau terjadi gesekan begitu loh. Ya kan? Kalau kita lihat misalnya bagaimana pembicaraan antara Koni dengan Abraham Samad di podcastnya Abraham Samad ya kan? Kalau kita lihat cerita mereka berdua di situ adalah bagaimana kita melihat percakapan mereka memuji
sosok negarawan seorang Prabowo kan begitu. Di sisi lain kemudian merendahkan, menghina, memfitnah seorang Joko Widodo dan menempatkan posisi Bu Mega yang tidak bisa bertemu dengan Prabowo karena ada Jokowi yang tidak membolehkan Prabowo untuk bertemu dengan Megawati. Kan itu sebenarnya pesan semuanya yang disampaikan oleh post-truth atau disinformasi ya, atau fitnah yang dikelola atau yang diproduksi oleh faksi Hasto ini, Mas Jo. Iya, yang mereka tidak sadari bahwa post-truth semacam ini kan sebetulnya merendahkan Pak Prabowo sendiri ya. Seolah-olah Pak Prabowo itu kan presiden boneka begitu kan? Iya, betul. Begitu kan? Jadi bukan seorang yang pada dirinya sendiri sangat kuat sekali kesan itu, ya, Mas Jo. itu yang dibangun jadinya. Dan saya kira ini lebih sebetulnya kalau saya lihat kepentingan Hasto untuk menguatkan kredibilitasnya, memanfaatkan kekecewaan ibunda ini bahwa Jokowi efek ternyata kan nggak ada di PDIP, dipindahin gitu loh ke Kim dan memenangkan pilpres dan segala, termasuk sampai ke pilkada kan sebetulnya. Nah, ada faktor ini dalam psikis Ibu Mega yang terus saja disuplai gitu loh, pembenarannya oleh Sekjen bahwa ini gara-gara Pak Jokowi, makanya itu Pak Jokowi diserang terus gitu loh sebagai sebab hancurnya PDIP. Sebetulnya kan itu. Ya sekali lagi ini lebih dalam agenda kepentingan, agenda pribadi Sekjen untuk mencapai posisi ketum sementara yang tadi kita bahas. Yang per hari ini sejak sprindik, apalagi menunggu pemanggilan kedua ya, his days are numbered, udah. Tinggal nunggu aja hitung hari kan. Hasto seharusnya menyudahi dramanya dan bersikap kooperatif terhadap hukum yang berlaku. Seharusnya PDIP sebagai partai terbesar mendorong Hasto untuk menghormati proses hukum. Baiklah teman-teman, demikian dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Buat teman-teman yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.